Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IMPS, belajar, berjuang, bertakwa. Halo guys, teman-teman dan semuanya. Oke, sebelum lebih lanjut nih ya, kita bakar-bakar semangat dulu nih Kak Syawal. Kalau saya bilang salam IMPS, jawabannya belajar, berjuang, bertakwa. Oke. Salam IMPS, belajar, berjuang, bertakwa. Wah. Bagus sih semangatnya. Oke. Kak Syawal udah kenal aku nggak sih? Oh, tapi namanya sudah ada ya? Sudah ada. Mungkin perkenalan diri sendiri saja. Mungkin teman-teman belum tahu juga saya dan di samping kiri saya. Oke, perkenalkan nama saya Vina Susanti, biasa dipanggil Vina. Oke, di samping kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Syawal, biasa dipanggil Adi Syawal, biasa juga dipanggil Syawal, dan yang terakhir itu saya paling suka ini, dipanggil Makan. Kalau dipanggil sayang? Gak usah. Baca. Bicara tentang bicara tentang makan nih, gimana sih kabarnya Vina ini? Wah. Kalau kabar saya ini sangat-sangat baik. Baik. Kalau Kak Syawal sendiri nih bagaimana nih? Kalau sekarang sih ya agak redup-redupnya sih sebenarnya. Wah. Kok gitu sih? Mungkin udah patah. Iya. Ya skip ya penciptaan. Ya meskipun agak redup sih sebenarnya, cuman karena kan banyaknya kesibukan yang terjadi sehingga mood mulai sedikit terbangun. Jadi harus mencari kesibukan untuk melupakan. Yoi, supaya bisa on fire lagi. Ya. Oke nih, kita skip aja masalah percintaan Kak Syawal. Iya. Oke, sebenarnya kita duduk berdua di sini mau apa sih? Kita mau opsi. Apa itu Kak? Apa itu? Obrolan seputar IMPS. Wah, oke. Apa sih opsi obrolan seputar IMPS? Iya. Yang ada di benak Kak Syawal nih, apa sih sebenarnya itu IMPS sendiri? Kalau IMPS itu kan singkatan dari Ikatan Mahasiswa Pelajar Sopeng, yang dimana ini adalah organisasi kemahasiswaan yang berbasis kedaerahan, yang dimana mahasiswa-mahasiswi yang kuliah khususnya Awin-Alauddin sendiri berkecimpung di organisasi ini. Wah, betul nih. Berarti ini IMPS udah lama ya Kak Syawal ya? Udah lama. Sebenarnya karena sekarang udah berapa angkatan nih? Udah sampai angkatan 2021 ya? Dan sekarang Komisung nih ya, angkatan 22. Iya, maba baru nih. Wow. Banyak lagi gitu. Banyak ya. Terus membahas tentang IMPS, sebenarnya Vina sendiri kemarin termotivasi untuk masuk IMPS itu gimana itu? Wah, boleh nih. Saya sendiri itu dulu kan ceritanya gini nih, maksudnya keinginan sendiri ya masuk IMPS, tapi saya lihat orang-orang di dalam IMPS itu sangat-sangat luar biasa. Apalagi saya kan alumni dari MAN 1 Sopeng dan senior-senior di alumni itu banyak yang berorganisasi di IMPS. Jadi saya sangat-sangat termotivasi melihat, wah sangat-sangat bagus ini orang-orang di dalamnya gitu. Kita banyak memiliki apa ya, dapat bertemu keluarga baru, teman-teman, dan prosesnya sangat-sangat luar biasa. Iya. Kalau Kak Syawal sendiri nih bagaimana nih? Kalau apa sih motivasinya dulu masuk? Apakah melihat banyak cewek-cewek cantik? Atau emang lagi cantik, tapi bukan cantik gini hanya untuk dirimu. Waduh. Apa nih?
Sebenarnya kemarin tuh masuk di MPS ya begitu dari awal karena ceritanya sih kayak dijemput sih. Oh, Ya langsung jemput oleh teman-teman MPS, dibantu untuk bagaimana kemarin pas mendaftar di UIN ya. Sehingga saya bilang ini rumah saya gitu. Dalam artian ya kita kan sama-sama orang Sopeng, dan di mana orang Sopeng itu dikenal dengan 3. apa itu? Sipaka tahu, sipaka lebih, dan sipaka ingat. Yang dimana kita ketahui sipaka tahu itu dalam artian saling menghormati antar Betul sesama banget, betul banget, Kak. manusia. Sipaka lebih kita kayak melihat orang-orang baik di mata kita, maksudnya tidak melihat buruk-buruknya saja tuh, harus melihat kelebihan dari orang tersebut. Terus si pekainge seperti kita saling mengingatkan antar sesama, apalagi kita sama-sama orang Sopeng gitu. Itu Oke juga nih, Kak jadi Syawal. motivasi. Sangat-sangat luar biasa ya. Gini nih, kan Kak Syawal nih angkatan 20 ya, Iya. udah lama banget nih. Berarti apa sih literasi dalam ber-MPS Kak Syawal dapat? Banyak sih, karena Apa kan itu? seringnya ada kajian di organisasi ini juga. Sebenarnya selain dari literasi yang atau bentuk intelektual yang ada di organisasi MPS itu sendiri, banyak proses yang kita dapat selain itu. Seperti gimana kita membentuk kepanitiaan, kita diajar untuk bersosialisasi, dan kan bersosialisasi kepada masyarakat, membuat suatu kegiatan, ya harus ada tahap-tahapnya. Nah, di situ kita belajar dan kita tidak dapat di bangku perkuliahan. Betul sekali. Kalau Kak Karena- Vina sendiri? Gini ya, karena kalau berorganisasi itu apa ya, kita dapat prosesnya lebih banyak gitu ya dibanding di dalam kelas, dalam perkuliahan. Kan kalau di dalam perkuliahan itu sekedar hanya mendengar dosen, catat apa yang Makalah. dibilang Masa sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Iya. dosen, bikin makalah ya contohnya Presentasi. gitu. Tapi kan kalau dalam berorganisasi itu sangat-sangat banyak sekali ilmu-ilmu ya yang tidak didapatkan di dalam kelas perkuliahan. Ya, tapi teman-teman jangan menganggap harus organisasi terus, tidak. Soalnya bangku perkuliahan juga penting, itu wajib. Karena ya kita tahu sendiri kan kita nyata ke kampung orang untuk ya itu kuliah. Saya akan kuliah biar bisa sukses. Saya akan membangun relasi sana sini. Hah? Organisasi kemahasiswaan. Tapi dibarengi dengan organisasi. Diimbangkan ya Kak Syawal ya. Diimbangkan. Betul banget. Ada istilah manajemen. Apa itu? Ya membagi-bagi waktu, karena kan banyak juga kesibukan di kampus, di organisasi juga ada, sehingga kita diajar untuk mampu memanage waktu kita agar semuanya kalau bisa dapat dijalankan bersama. Betul banget Kak Syawal. Setelah berbicara literasi, kan Kak Syawal ini juga termasuk udah lama ya. Ya, Keresahannya 2 tahun. apa sih keresahannya selama ber-MPS gitu? Oh, keresahan. Sebenarnya sih keresahan saya selama berorganisasi MPS itu agak kayak agak prihatin sih sebenarnya. Kenapa Karena kebanyakan teman-teman yang dari Sopeng ini kurang untuk minatnya dalam berorganisasi, sehingga sebenarnya banyak sih kalau mau dihitung, banyak teman-teman yang dari Sopeng, cuman itu minat dari organisasinya itu kurang sehingga dia tidak masuk dengan IMPS sendiri. Cuman saya bilang rugi orang-orang yang seperti ini. Kan tadi pernah bilang bahwasanya banyak yang didapat proses di luar ruang kelas yang di dalam organisasi yang tidak didapat di ruang kelas. Jadi rugilah orang-orang yang seperti itu, yang kupu-kupu yang kuliah pulang
Maksudnya kan dimana kita bisa juga dapat relasi, dapat pemahaman di organisasi, tapi dia ya itu kupu-kupu. Jadi keresahan saya seperti itu sebenarnya. Oke, dari keresahan yang tadi nih yang Kak Syawal bilangnya, Ya. terus langkah selanjutnya ini untuk supaya teman-teman yang di luaran sana masih kupu-kupu nih ya, apa sih supaya dapat memotivasi supaya bisa berorganisasi, baik itu berorganisasi di daerah maupun di jurusan, di kampus, apa sih motivasi dari kalau Kak saya Syawal? sih ini kan karena setiap organisasi kan mempunyai program kerja. Istilahnya kita buat program kerja yang mampu istilahnya eksistensi. Apa itu Kak? Ya kita semisal buat perlombaan eksis memperkenalkan bahwasanya ada organisasi seperti ini, buat betul. perlombaan atau kegiatan seminar, sehingga minat dari teman-teman untuk berorganisasi terbangun, melihat teman-teman pengurus yang melakukan program kerja yang menarik begitu. Tapi selain dari itu sih tergantung dari orangnya sendiri sih, karena kan memang kalau sudah diperlihatkan sesuatu yang menarik, cuman dari dirinya sendiri yang belum ada ke situ untuk ikut untuk mungkin belum, jadi ya itu. Tapi kami tetap berusaha tuh, kita sebagai pengurus tetap berusaha untuk tetap memperlihatkan bahwasanya organisasi itu baik untuk setiap mahasiswa. A few moments later. Oke nih teman-teman, sepertinya sudah lama banget ya kita bincang-bincang. Mungkin setelah kita bahas keresahan, literasi, apa itu ber-IMPS, mungkin sedikit dari saya. Jadi setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Maka di mana teman-teman ini sudah masanya untuk berkecimpung di dalam organisasi IMPS itu sendiri, yang dimana kita dapat berproses di dalamnya. Kita ada dinamika yang terjadi di dalam organisasi tersebut, tapi jangan membuat itu sebagai kita untuk down, tapi sebagai motivasi untuk menjadi dewasa. Ada itu bilang senior terbentur sehingga terbentuk, dan pelaut yang ulung tidak lahir dari ombak yang tenang. Tapi ada satu hal yang harus kita yang penting sih dalam kita berorganisasi. Apa itu? Dimana kita jangan menunggu apa yang organisasi berikan kepada kalian, tetapi apa yang kalian berikan kepada organisasi tersebut. Mungkin itu sih dari saya. Oke nih, udah tidak ada lagi. Oke, mungkin sekian dari kami. Tunggu opsi part selanjutnya, Belajar berjuang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.